ada pembahasan sedikit ke model yang sifatnya konvensional. Jadi hari ini bahas tentang digital marketing yang orientasinya itu promosinya ke konsumennya langsung, jadi ada sifat yang ranahnya ke konsumennya. Nah, promosi atau penjualan itu kebagi dua, ya. Ada yang sifatnya dia masuk sebagai promosi penjualan moneter, ada promosi penjualan yang sifatnya non moneter. Jadi ada yang moneter, ada yang non moneter. Yang mana saja sampelnya yang moneter? Kalau moneter itu sampelnya kayak diskon, kemudian ada kupon, ada potongan ataupun pengembalian uang. Ini semua masuk dalam promotion atau penjualan dalam bentukan moneter. Sedangkan untuk promosi penjualan yang sifatnya non moneter, ada yang sifat sampelnya kayak sampel kita ngasih satu contoh kemudian orang cobain, atau kalau orang biasanya ngebuat satu aplikasi ada layanan namanya freemium gitu ya. Jadi premium ini dia akan ngasih bagaimana modelnya, kemudian premium ini orang akan ngasih kayak ada hadiah gratis ataukah akun yang orang bisa pakai secara free namun jangka waktu tertentu. Kemudian ada kontes dan undian, ada paket bonus kalau kita beli, ada loyalty program atau program loyalitas. Biasanya ini untuk orang-orang yang sudah lama menggunakan layanannya kita ataukah memakai sebuah produk tersebut, itu loyalty program. Dan yang terakhir ada namanya paket gabungan. Nah, ini semua adalah model-model promosi penjualan yang kepake mau offline ataupun online. Jadi tergantung jenisnya kita mau pakai yang mana. Apakah yang masuk dalam model moneter ataukah kita mau ambil dalam model jenisnya yang sifatnya apa namanya non moneter. Jadi penandanya ada moneter dan non moneter. Nah, bagaimana dengan promosi penjualan non moneter ini? Kalau moneter ini dia lebih apa ya, melakukan beberapa upaya tujuannya untuk menarik perhatian si konsumen atau bisnis. Dia kasih kita banyak penawaran insentif. Nah, tujuan kayak mungkin bentukan potongan harga atau peluang penghematan sebenarnya buat si konsumen. Tujuannya adalah mereka datang dan menggunakan produk kita atau membeli produk kita. Jadi macam diskon, kupon, atau cashback gitu ya. Cashback ini adalah teknik yang sangat populer promosi penjualan yang sifatnya manual di moneter. Hari ini pun juga kita sudah tahu ya, kayak cashback itu kayak kalau kita pakai belanja online, kemudian macam kayak di Shopee, macam di Tokopedia kita pakai OVO misalkan, kemudian akan ada cashback ke dalam bentuk OVO Point gitu. Itu pun jasa sama Shopee, kalau kita belanja itu pakainya ada Shopee Pay, itu ada cashback juga. Nantinya akan masuk menjadi sebuah Shopee Point. Nah, orang berpikir bahwa ketika kita pakai layanan itu kita akan menghemat gitu ya. Yang sebenarnya sama saja karena uangnya kita itu akan tertahan dalam bentuk poin dan menunggu biayanya cukup itu sebelum dia bisa ditukarkan. Jadi moneter itu lebih ke arah sana. Nah, untuk diskon, jadi diskon itu menawarkan pengurangan harga ya. Jadi misalkan diskon 10%. Nah, jadi strategi yang ataupun waktu yang periode yang lama ini jadi inti dari sektor tertentu gitu. Jadi, misalnya kayak supermarket, departemen store, gitu. Ini semua masuk dalam contoh-contoh yang sifatnya masuk dalam diskon. Nah, kemudian contohnya kayak gimana saja? Ini yang bisa dilihat ya. Yang paling sering itu kayak macam Shopee kalau dia bikin. Jadi diskon yang dikasih mulai dari tanggal 14 Oktober sampai 11 November. Ada diskon 50% gitu. Ataukah modelnya kayak di Metro biasanya kan naruh info online kayak gini. Gitu. Diskonnya ada di periode tertentu. Sama dengan kalau ada di booklet digital juga ketika dia dibagi. Nah, ini semua contoh-contoh diskon. Intinya adalah pengurangan harga. Nah, diskon ini bisa kita gunakan ada beberapa alasan ya. Yang pertama adalah pelengkap musiman di tahun promosi. Jadi kalau kita udah punya perhitungan dalam sisi produk atau penjualan, biasanya perusahaan itu akan ngebuat gitu, pelengkap musimannya, penjualannya dia di dalam 1 tahun. Kemudian diskon ini membantu juga sebenarnya di sisi bagaimana kita memperbaiki atau mendorong kinerjanya penjualan agar orang lebih tertarik dan membeli produk kita itu lebih banyak. Yang ketiga,
uh, si pesaing itu kita bisa minimalisir. Jadi kalau ada pesaing ataupun hal yang lain, mereka akan mereka bisa lebih ke belakang gitu dibandingkan dengan produk kita ketika kita memasarkan secara digital menggunakan diskon. Kita bisa mengalihkan merek juga, artinya orang akan sadar akan mereknya kita dibandingkan mereknya pesaing. Terus yang kelima, bagaimana kita mau menghabiskan sebenarnya stok lama. Jadi kalau stok lama sudah mendekati mau expire apa dan lain-lain, itu biasanya akan ada diskon besar-besaran. Ini biasa kalian lihat kayak Coca-Cola ya. Jadi Coca-Cola yang bentar lagi mau expire gitu ya, 3 bulan atau sisa 6 bulan lagi, langsung tiba-tiba akan ada diskon yang besar-besaran untuk menghabiskan Coca-Colanya. Ini ada. Nah, apa dampaknya gitu untuk di sisi diskon? Kalau kita menggunakan diskon, dampak terhadap persepsi merek atau nilai merek ini akan mempengaruhi pilihan merek. Jadi orang akan menganggap merek tersebut itu bisa jadi satu model pilihan. Kemudian dia akan jadi suatu persepsi yang membantu pembeli itu untuk melakukan pemilihan. Gitu. Ya, jadi promosi ini ketika kalau kita terlalu banyak lakukan juga, ini kadang akan nampaknya jadi buruk ya. Jadi jangan sampai tiap hari produk tersebut juga akan diskon. Nah, ini akan merusak keekuitas gitu, dibandingkan dengan promosinya non moneter. Ingat sekali lagi, promosi moneter ketika dilakukan secara terus-menerus gitu ya, itu akan merusak citranya si merek. Gitu. Karena diskon yang terus-menerus ini dapat juga berpotensi menghancurkan harga pasar, jadi menghancurkan harga mereknya. Jadi orang ketika membuat pemasaran digital menggunakan diskon, mereka akan lebih berhati-hati ketika melempar diskon. Mereka akan naruh di beberapa bulan atau waktu tertentu saja, gitu. Tidak akan dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Nah, referensi harga juga di sisi diskon, konsumen ini membantu kerangka kerjanya mereka ya, jadi buat tahu harga normalnya sama harga referensi. Jadi pada saat kita ngasih diskon kepada pelanggan itu akan berpikir, ternyata walaupun di diskon harganya yang asli itu segini. Jadi si konsumen itu akan lebih mempertimbangkan, kemudian lebih awareness ya, jadi lebih awareness terhadap harga yang udah dibuat gitu. Jadi harga referensinya akan dipengaruhi oleh pengalamannya belanja, baik itu pada saat masa iklan ataukah dia saat sudah memesan dalam sisi promosi. Nah, bagaimana dengan masalah penjualan dan marginnya? Kalau masalah penjualan dan margin, ini dia rata-rata menjual produk dengan diskon secara langsung. Jadi dia pengaruhi batas rata-ratanya. Misalnya ya, ini contoh. Jika kita diskon suatu produk ini rata-rata awalnya adalah 40%, kemudian dengan tingkat 30%, biasanya kita akan dapat penjualan unit itu sekitar 300% dengan margin yang sama. Jadi walaupun kita diskon produk itu 40% ataupun 30%, ketika unitnya dijual sampai 300%, marginnya itu akan sama gitu pada saat kita nggak lagi mendiskon. Jadi itu kelebihannya ya dari sisi potongan diskon. Nah, sedangkan untuk dipromosi dengan diskon ini dia bawa beban besar kalau kita ekspektasinya itu volume. Jadi kalau di diskon berarti jumlah produknya harus banyak untuk laku. Itu yang tertanam dan di strategi harus betul-betul jalan. Nah, kalaupun diskon ini jalan gitu ya, kalau dia secara terus-menerus gitu ya, kadang akan ada dampak negatif terhadap pertumbuhan atau laba dari sisi perusahaan. Kenapa? Karena kalau bercerita diskon itu haruslah jumlah produk yang dibeli itu banyak sehingga bisa menghasilkan untung yang besar, gitu ya. Ini untuk diskon. Nah, bagaimana kita mengelola diskon ya? Mesti terjawab beberapa hal berikut. Pertama, kenapa kita mesti ngasih diskon secara online? Terus bagaimana media kita pakai diskonnya? Apa saja yang kita diskon? Ya, berapa lama waktu diskonnya? Apakah 1 bulan? Apakah 2 minggu? Dan seterusnya. Seberapa dalam kita kasih diskonnya? Misal kayak contoh, Matahari itu biasanya ngasih diskon 40 tambah
10%. Gitu. Jadi ada diskon 40% ditambah 10%. Ada yang 40 ditambah 40%, itu berbeda ya. Secara ke dalam kita kasih diskon. Terus bagaimana kita mengakhiri diskonnya? Gitu ya. Terus kapan kita bisa diskon? Terus bagaimana kita evaluasi dan ukur di sisi diskon yang udah kita terapkan. Ini ya. Nah, ini tadi diskon. Sekarang kupon. Nah, dua hal yang berbeda ya, namun sama-sama moneter. Nah, kupon ini dia lebih ke arah insentif tambahan. Insentif tambahan. Jadi kalau tadi pengurangan harga, kupon ini insentif tambahan. Jadi kupon, tapi tujuannya sebenarnya sama. Gitu. Dia akan mengurangi proses belanja. Misalkan kita dapat kupon belanja 50.000. Oke, jadi kita akan dapat ibaratnya kayak cashback 50.000 kalau dari sisi harga yang kita pakai, ataukah yang kita bayar itu berkurang 50.000 rupiah. Jadi dia akan jadi satu insentif tambahan. Ini biasa paling sering sih dipakai buat monitor. Komunikasinya juga ke penawaran atau promosi yang lain. Di paling umum kupon ini disajikan untuk konsumen. Biasanya orang naruhnya di digital atau di koran, majalah atau di buletin, banyak sekali. Kalau hari ini digital marketing pun sudah naruh ya dalam beberapa aplikasi. Kalian bisa lihat kalau kalian kunjungin Tokopedia, itu biasanya akan ada kupon yang bisa kita pakai. Ini bisa digunakan dalam bentuk pemasaran digital yang lebih baik. Nah, apa aja manfaatnya kupon? Yang pertama, kita bisa kasih pengurangan harga untuk konsumen gitu, terhadap peka harga. Jadi ketika dia sadar bahwa suatu harga ini itu mahal, ketika ada kupon, mereka akan berpikir ketika mau pembelian produk itu akan lebih murah. Jadi kupon ini juga mengurangi harga sisi produk. Ingat juga bahwa kupon ini dianggap sebagai opsi yang kedua setelah kita ambil sampel sebagai teknik promosi. Kupon ini bisa mendorong konsumen membeli kembali produk setelah percobaan awal. Jadi ketika konsumen udah pernah nyoba kuponnya, dia akan datang lagi, kita akan memancing lagi supaya dia repeatable, dia datang kembali untuk membeli produk. Nah, bagaimana batas penggunaannya? Nah, ini biasa hal yang sulit untuk mengestimasi seberapa banyak kapan menggunakan kupon. Kenapa? Karena kupon ini bentuknya kurang efektif dalam pengambilan sampel. Jadi percobaan produk awal dalam periode yang sangat singkat, karena biasa ada orang yang tidak menukarkan kuponnya, padahal kuponnya itu sudah kita bagi. Nah, dan ini sudah terkoordinasi dengan beberapa tempat. Jadi kadang kalau kesalahan penembusan atau pengejaran kupon tanpa pembelian produk ataukah penipuan produk, itu kadang biasanya ada rawannya. Nah, bagaimana dengan distribusinya? Ada dua model. Ada biasanya orang sebut dengan FSIS atau freestanding insert. Biasanya orang naruh di koran, majalah, brosur, di aplikasi, di email yang dikirimkan itu biasa ada, ataukah di SMS yang dikirimkan. Kemudian setelah ditaruh, orang biasa akan berpikir untuk menggunakan itu sesuai dengan jangka waktu yang udah dikasih. Kemudian ada yang direct mail, kemudian ini biasanya orang kirim kupon ini selektif gitu ketika dia punya penerimaan. Ataukah dia dapat kupon setelah dia beli produk yang banyak, gitu. Ataukah penebusannya lebih tinggi dari FSIS. Nah, contoh-contoh kupon itu yang kayak gini ya. Jadi bisa dilihat kayak kemarin, Burger King pertama kali buka. Jadi kupon hemat Oktober. Nah, ini biasanya orang akan kasih lihat kuponnya yang bergambarkan kayak gini, gitu ya. Kemudian ada kupon yang kayak gini, ya, ini biasanya ada di tiket.com, ada di Traveloka, gitu ya. Jadi ada kupon 100.000, gitu ya, 100.000 untuk semua destinasi, ya, menggunakan aplikasinya tiket.com ataukah Traveloka ketika mereka mau berbelanja, gitu ya. Nah, untuk distribusi dan bagaimana kita mengemas kuponnya, orang biasa akan tempatkan gitu ya, kupon baik itu di dalam atau di luar paket. Jadi modelnya itu bisa pakai model distribusi by aplikasi kah, by sosial media, bebas yang mana mereka bisa pakai. Fokusnya adalah bagaimana supaya kupon itu bisa tembus gitu. Tembus dan orang
akan pakai dan gunakan. Akan pakai dan gunakan. Ada 3 model. Yang pertama adalah bounce back coupon. Jadi, kupon ini ditukarkan ketika orang belanja di pembelian berikutnya, gitu ya, dengan merek yang sama. Tujuannya apa? Supaya kupon ini digunakan oleh konsumen kembali membeli produk tersebut. Nah, ini namanya bounce back coupon. Ini biasa kalian dapatkan kalau kalian ke Matahari, kalian belanja, gitu ya. Kalian belanja, nanti di struk belanjanya akan kelihatan kupon gitu ya. Kupon potongan 50.000, tapi khusus untuk yang bertanda warna merah sama bertanda warna biru. Itu tujuannya buat kita kembali datang membeli. Ada yang namanya cross ref coupon. Itu apa? Jadi itu biasanya kita dapat, tapi bisa kita pakai untuk pembelian jenis produk yang berbeda. Jadi jenis produk yang berbeda itu bisa kita pakai. Kemudian ada instant coupon. Ini biasanya ditukarkan ke konsumen gitu ya, dengan merobek atau mengambil, biasanya sih lebih banyak di undian sih. Ya, tidak ada kupon orang kasih masuk. Selain potongan harga akan ada juga hadiah yang akan diundi. Ini bisa digunakan. Jadi ada 3 ya, jadi bounce back coupon, cross ref coupon, dan terakhir ada namanya instant coupon. Nah, contoh-contohnya seperti yang di layar kalian ya. Jadi contoh kayak gini, ada Indomaret kasih voucher kupon 50.000, ada Tokopedia yang kayak gini ya, kuponnya juga. Ya. Kemudian ada di CGV juga ada contohnya yang kayak gini. Jadi dia pakai kode MARCH CG. Ini ya. Nah, bagaimana dengan tren sekarang? Jadi sekarang trennya itu kupon sudah bertransisi ya. Kemarin orang dapatnya fisik, sekarang orang udah menuju sistem online dengan medium online. Jadi dia udah connect kemana? Ke hyperlink dari sisi penjualan. Contohnya ada sangat banyak, kalian udah pernah pakai dan udah pernah lihat juga. Contoh yang udah aplikasi yang khusus untuk kupon itu kayak Lakupon, Distus, dan lain-lain. Itu ada di sana. Atau contohnya kayak apa ya? Ada aplikasi membership yang di dalamnya itu udah naruh untuk penjualan kupon. Itu juga udah ada. Nah, kupon itu rata-rata biasa ditaruh di sini. Kalau kalian lihat ya, ini gambarnya kayak ini gambarnya Tokopedia, adik-adik. Biasa kan kelihatan. Jadi kalau sudah ada dalam sini itu bisa dilihat, orang udah bisa lihat kupon yang kita punya. Biasa akan ditukarkan dengan apa aja. Ini bisa dilihat ya. Ini jadi semacam kelas Tokopedia pun udah mengimplementasikan. Nah, karena memang ini adalah metode yang sangat bagus untuk mengantarkan si pembeli sebenarnya. Nah, kupon dengan tren teknologi baru pun juga udah sangat banyak. Ini contohnya kayak kalau kita pernah belanja di Starbucks, bisa ditukarin gitu. Ataukah di Traveloka kita mau pergi nonton, ini udah ada juga kuponnya bisa kita pakai. Nah, cashback. Nah, kita masuk yang jenis ketiga di model yang sifatnya moneter, itu adalah cashback. Apa itu? Cashback ini adalah potongan harga atau pengembalian tunai dari penawaran si produsen ketika mereka melakukan pembelian. Jadi setelah si konsumen memiliki bukti pembelian, biasanya akan dikasih model cashback-nya. Nah, potongan harga atau cashback ini biasanya semua jenis produk ya, mulai dari barang, kayak contoh mobil, perangkat lunak komputer, itu biasa ada, akan dikasih produk yang kita beli atau purchase juga secara online. Cashback ini mendorong si pembeli itu tujuannya adalah dia bisa datang kembali, ataukah dia punya penawaran untuk pengembalian dana, supaya jumlah pembelian selanjutnya itu semakin besar. Jadi ini adalah skema yang ketiga atau kita sebut dengan cashback. Tujuannya sama, dia datang untuk membeli dengan goals-nya atau volumenya yang lebih besar. Contohnya kayak apa aja kayak ini ya. Bisa dilihat kayak GoPay, kita belanja dulu 100.000, kemudian nanti akan ada cashback gitu, 60%. Ini contohnya ya. Jadi kita belanja, 100.000, kembalinya ada 60.000. Nah, itu contohnya. Kemudian ada GoPay juga gitu ya, bagi pengguna baru kalau belanja di belanja di GoPay di Starbucks, kita dapat 30.000 baru. Ini contoh-contohnya ya. Jadi GoPay ya, sama kalau kita belanja di Starbucks. Nah, itu tadi sifatnya yang masuk moneter ya. Jadi
everything yang berkaitan dengan moneter, contohnya kayak cashback, kupon, diskon, itu semua adalah teknik pemasaran digital yang dipakai fokusnya dalam masuk kategori si moneter. Sekarang bagaimana yang non moneter? Apa itu non moneter? Nah, non moneter itu adalah promosi alternatif yang berbasis alternatif dari harga. Gitu. Kalau tadi kita bercerita promosi yang berbasis moneter atau berbasis harga, kalau non moneter ini kebalikannya, gitu ya, kebalikannya. Nah, non moneter ini dia fokusnya ke menambah nilai. Jadi ingat ya, dia fokusnya menambah nilai dibandingkan orang harus mengeluarkan duit atau diskonnya dari sisi harga. Promosi non moneter ini tidak mendiskon harga, tidak mendiskon harga, melainkan memberikan penawaran dalam bentuk hadiah ataupun gimmick gitu. Lebih ke arah gimmick-gimmick. Kayak contoh biasa dikasih mood, kasih stiker, ada kompetisi atau undiannya, atau ada hadiahnya, ada bonusnya ketika orang melakukan proses pembelanjaan. Dulu kita ingat ya, kalau kita beli sabun ada hadiah piring. Itu contoh non moneter. Itu contoh non moneter. Sebenarnya udah kalian lihat sebenarnya di sekitar kita, namun istilahnya aja yang nggak ketahuan. Nah, ternyata itu adalah jenis non moneter. Nah, non moneter yang pertama, adik-adik, kita bisa pakai dalam bentuk sampel. Jadi ini memberikan alternatif di sisi prosedur, gitu ya, di mana konsumen ini diberikan, gitu ya, sejumlah produk tanpa biaya untuk melakukan uji coba. Gitu ya. Jadi biasanya orang akan tahu, oh bagaimana layanannya ini, apakah sesuai dengan budgetnya, gitu ya. Jadi walaupun harganya mahal, biasa orang akan tetap ambil. Kenapa? Karena mereka puas menggunakan layanannya. Ini sudah sangat banyak aplikasi-aplikasi yang kita lihat juga itu biasa kayak Word, Office yang kalian pakai ya. Office yang kalian pakai, itu biasanya akan ngasih trial 30 hari. Photoshop walaupun yang kita nggak bajak ya, Photoshop yang nggak kita bajak, kalian pakai Photoshopnya, itu akan dikasihkan trial 30 hari. Nah, contohnya yang kayak gitu. Jadi ceritanya, orang merasakan dulu produknya sebelum mereka melakukan pembelian. Namun dia sudah dapat manfaatnya terlebih dahulu. Ini namanya sampel. Nah, keuntungan kalau kita pakai sampel apa aja? Pertama, mendorong orang ini atau mendorong si konsumen ini untuk membeli dan membebaskan dari resiko ketika si konsumen ini mencoba produk baru. Artinya mereka nggak sia-sia gitu ketika mereka melakukan pembelian. Kemudian yang kedua, konsumen ini dia bisa tahu gitu, produknya, dia bisa rasakan produknya atau mereknya ini secara langsung. Dibandingkan mereka harus membeli terlebih dahulu. Namun ada di sisi keterbatasan. Apa aja gitu. Kalau produk ataupun jasa yang ditawarkan, kita pasarkan secara digital menggunakan teknik sampel, gitu ya. Konsumen ini harus dapatkan memang manfaatnya ketika mereka gunakan. Gitu. Kalau mereka tidak rasa manfaatnya pertama kali pada saat mereka pakai, mereka tidak bakal pernah datang lagi. Ini keterbatasan si sampel ya. Nah, kemudian biaya pengambilan di sampel ini hanya terjadi kalau konsumennya itu datang dan menggunakan mereknya, gitu. Baik itu kalau merek yang premium atau regular dengan satuan harganya itu yang penuh, artinya mereka nggak ada proses penawaran lagi. Ini adalah keterbatasannya si sampel. Nah, metode sampel itu ada beberapa, ada contoh kayak door to door sampling, biasanya kita tinggal datang langsung, pembeli ini akan mencoba gitu ya. Ini lebih mudah karena kita bisa kontrol samplingnya. Ada sampling through the mail, ini biasa digunakan kalau yang konvensional ya, dia pakai dalam produk yang kecil, lebih ringan, tidak mudah rusak. Kayak sampel makanan itu kayak cookies, ya orang kasih potongan-potongan cookiesnya. Gitu ya. Ini metode sampel. Kalau kita online pemasarannya digital, ya orang biasanya adalah kirim email saja. Gitu ya. Dia kirim email saja, kirim username dan password yang mereka orang bisa gunakan dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah contoh metode sampel yang biasa orang pakai. Atau metode sampel in-store sampling. Jadi biasa orang akan kasih sewa dirikan toko atau stand-nya, kasih sampel untuk si pembeli, mereka cicipi
kemudian ada testimoni yang mereka kasih, ataukah biasa ada orang, contoh ya kayak Genius. Bank Genius itu kalian bisa lihat contohnya kayak di bank, Bank Genius kalian bisa lihat contohnya kayak di mall apa namanya Mari gitu, Mall Ratu Indah sama Mall Panakukang MP. Jadi biasanya akan ada satu stand, itu namanya in-store sampling. Gitu ya. Ada satu stand yang akan disiapkan, kemudian kalian biasanya akan didatangi. Gitu. Kemudian ada package sampling, biasanya akan dikirim apakah dalam satu modul produk, sampel dilampirkan ini dengan produk yang lain. Gitu. Jadi ini adalah model yang sangat hemat biaya, akan menyesuaikan nanti di sisi yang kita punya. Nah, yang terakhir adalah event sampling. Jadi event sampling ini bisa berlangsung di toko ataukah tempat lain. Bisa orang naruhnya kalau ada event, acara olahraga atau tempat lain. Ini adalah metode sampling yang langsung turun ke lapangan menyesuaikan dengan acara. Nah, contoh-contoh metode sampling itu contoh yang bisa kalian lihat kayak gini ya. Yang di layar kalian kayak Coca-Cola dia bikin stand, kemudian Sunlight itu dia bundling dengan bandingin dengan beberapa jualannya, ataukah orang kasih misalkan ini jualan jus gitu, orang akan kasih sampel untuk minum jusnya, atau orang door to door langsung datang gitu. Ataukah endorsement orang panggil artis kayak gini, kita kasih coba artisnya untuk nyobain, kemudian bisa kasih testimoni, itu bisa. Nah, kita lanjut, ada di monitor lagi adalah premium. Apa itu premium? Untuk premium ini dia lebih fokus ke ranah penawaran harga barang atau dagangan ini, layanan itu sifatnya gratis dengan harga yang lebih rendah. Dia sifatnya gratis ataukah dia kasih layanan itu dengan harga yang rendah gitu. Insentif tambahan bagi si pembeli ya, jadi premium. Biasanya sih ada akun yang premium dikasih dengan harga yang miring. Nah, ini model premium. Kemudian ada beberapa sampel atau contoh. Kalau premium itu model yang pertama ada namanya self liquidating premium. Jadi dia kasih syarat ke konsumen. Ini membayar sebagian ataukah semua biayanya premium itu ditambah biaya penanganan dan pengiriman gitu, ada potongan ataupun hal yang lain. Ada yang modelnya premium gratis. Nah, kalau premium gratis ini biasanya dikasih dengan hadiah, gitu. Ada hadiah atau barang dagangan yang ke konsumen ini biasa orang dapatkan setelah dia kumpulkan bukti tanda pembelian. Nah, paket premium ini dia punya impulse tinggi ya, jadi akan ada insentif ekstra. Namun ada masalah, kadang kita perlu biaya kemasan tambahan kalau memberikan biaya memberikan hadiah. Gitu. Ini ada case-case tertentu saja. Contoh yang muncul itu biasanya kita bisa lihat kayak gini. Kayak orang bilang, Permata Cilangkap, super promo, beli rumah langsung dapat hadiah AC, ada mesin cuci, ada TV. Nah, ini adalah contoh premium. Jadi ketika orang beli, dia akan dapat cash atau hadiah yang premium, bukan yang biasa. Nah, yang ketiga untuk di non moneter adalah kontes atau undian. Nah, jadi kalau kontes undian ini dia masuk sebagai promosi juga sebenarnya kalau kalian ketahui ya. Jadi promosi penjualan yang semakin populer, semakin bagus juga diimplementasikan baik itu online ataupun offline. Kontes ini adalah promosi di mana konsumen ini memasarkan produknya itu bersaing gitu. Jadi si konsumen ini akan bersaing. Tujuannya goalsnya apa? Supaya konsumen itu banyak membeli produk dan mereka bersaing untuk mendapatkan hadiah. Kontes ini modelnya adalah kita memberikan pembelian insentif, tapi si pembelinya akan memberikan bukti pembelian ataupun mereka mendaftar. Okay. Nah, dari sisi kontes juga ini akan mengharuskan si konsumen itu untuk membaca iklan atau paket atau kunjungin toko. Jadi kita bisa ketahui bahwa ketika teknik pemasaran kontes atau undian yang kita pakai, si konsumen ini akan fokus di produk kita dan akan membaca produknya kita. Kemudian ada undian. Nah, kalau undian ini sama murni, tapi dia promosi yang pemenangnya ini ditentukan murni kebetulan. Ada peluang. Tapi si pembelinya akan memperhatikan, mengirimkan nama ataupun merek nama mereka untuk di pengundian. Ini sangat penting
Kalau kita pakai untuk pemasaran, mereka akan mengirimkan nama identitasnya itu untuk jadi alat marketing sebenarnya. Ini contoh-contohnya ya, bisa dilihat ya. Jadi kayak Alfamart bikin kayak gini. Kemudian contohnya juga mereka akan ngisi form ataupun biodatanya mereka di sini. Nah, yang lain di non moneter itu ada namanya paket bonus. Jadi paket bonus ini penggunaan paket yang berupa bonus kalau mereka udah pakai produk gitu ya. Dan tawarannya biasa orang kasih beli satu dapat gratis apa begitu. Ini paket bonus namanya. Jadi kita akan menawarkan produk dengan jumlah unit gitu yang lebih besar, ekstra gitu. Harganya reguler ke konsumen, namun dari sisi biaya itu akan lebih rendah. Jadi lebih rendah untuk per unit dan dia akan kasih nilai ekstra. Ini kalau model yang paket bonus. Nah, contohnya kayak apa aja? Contoh kayak gini ya. Jadi kayak Sunlight, ekstra isi 20%. Ini modelnya. Atau kayak gini nih, Ultra teh kotak gitu. Harganya 6.800. Dengan apa? Kalau kita pakai belanja dengan BNI. Ini contohnya. Ini bonus ya. Nah, keuntungannya di bonus itu apa? Pertama, pemasar secara langsung itu bisa ngasih nilai tambah tanpa harus terlibat dengan kupon ataupun penawaran. Ada nilai tambah dari sisi paket bonus yang umumnya itu kepake ya, atau digunakan. Kemudian bonus ini juga bisa jadi satu manuver buat orang jualan. Efektif sekali ketika kita melakukan pemasaran gitu, sama mengenal pesaing. Namun ada keterbatasannya. Apa aja? Bonus ini memerlukan ruang tambahan. Jadi ada kita harus siapkan margin tambahan. Kemudian bonus ini mungkin menarik bagi pengguna ketika mereka sudah membeli merek. Namun sensitif kalau uh, produk ini tidak dilakukan lagi, konsumen itu tidak akan loyal. Gitu. Jadi kayak contohnya ada orang hari ini berbelanja online. Kenapa? Karena ada bonus dan lain-lain. Ketika udah bonusnya udah nggak ada, orang nggak akan kembali lagi. Biasanya bacanya kayak gitu. Nah, yang terakhir untuk monitor ada namanya bundling. Bundling ini apa? Ya ingat saja ya, kayak kita gabungin satu produk gitu. Banyak model penawaran. Contoh yang paling saya suka adalah McD. Ini contohnya ya, McD. Jadi biasa ada menu paket panas, gitu ya. Panas satu atau spesialnya McD, itu dibanding ada mie Coca-Colanya, ada mie ayamnya, ada mie nasi. Itu adalah bundling. Contoh-contoh implementasinya ya, kayak Big Mac, ataukah contoh CGV kayak gini, beli dua bayar satu tiket gitu. Kita bayarnya satu udah dapat dua tiket gitu. Oh ya yang jelas adalah loyalty program ini yang biasanya udah kalian pakai juga, kayak orang yang udah sering pakai produknya kemudian kita kasih poin tambahan. Ini loyalty program yang udah fokusnya adalah mereka yang udah datang membeli dan membeli lagi. Ini adalah layanannya loyalty program. Jadi orang atau perusahaan itu sudah pikir bahwa retensi ya, ini ada catatan kecil retensi. Retensi ini adalah user yang datang kembali menggunakan. Ini akan dikasih loyalty program. Ini kayak contoh membership, fixnya membership. Ini contohnya kayak jam Rolex kalau kita pakai, terus ada diskon dial kalau kita pakai akan ada loyalty program. Sampai di sini ada pertanyaan kah, Adik-adik? Ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau memang nggak ada, saya kasih hadiah ya. Ini hadiahnya. Nah, adik-adik saya minta ke kalian coba buat desain atau konten secara online, implementasi dari penerimaan mahasiswa baru Simi Karisma. Gitu ya. Jadi, saya minta kalian bikin satu diskon, ataukah kupon, ataukah potongan harga, atau cashback. Ada kontes atau undian penerimaan mahasiswa baru. Silakan kalian buat desainnya, upload dalam Drive, kemudian linknya itu kalian kumpulkan dalam Classroom. Gimana? Dipahami untuk hadiahnya? Halo, adik-adik. Jadi bikin desain ya. Desain untuk diskon, kupon, implementasinya di penerimaan mahasiswa baru. Kalian buat desain, taruh di Google Drive, kemudian kumpulkan ke dalam linknya, kumpulkan dalam Classroom. Ada pertanyaan sampai di sini mengenai hadiahnya? Nggak ada? Halo? Oke, kalau memang udah nggak ada, saya
cukupkan saja. Lebih dan kurangnya hari ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih semuanya.